Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ketika kamu pasrah, saat itulah mantan yang akan datang sendiri kepadamu. Kita sudah mencoba mendekati mantan, ya, dia tambah menjauh. Kita sudah coba untuk memohon agar dia bersedia menerima kita kembali, ternyata mantan selalu menolaknya, ya. Menolak saja masih mending tuh. Artinya kalau menolak itu masih mau ditemui. Bahkan mantan sekarang selalu menghindari kita. Ya, apapun cara yang kita lakukan, dia selalu menolaknya. Ya. Nah, yang penting kan kita sudah berusaha. Pesannya, mantan sudah tahu kok. Apa pesannya? Pesannya kita mencintai dia. Kita mau kembali kepada dia. Cuman hatinya masih tertutup, ya. Nah, sehingga sekarang apa yang bisa kita lakukan agar mantan ini bersedia menerima kita? Kalau bisa dia yang kembali datang sendiri kepada kita. Maka seperti judul video kita ini, pasrah. Itu kan yang bisa kita lakukan sekarang. Pasrah itu tidak berarti kita berdiam diri saja di rumah, ya. Pasrah itu, ya, oke lah, ngejar-ngejar mantan kita stop dulu. Ya, sekarang kita fokus, kita bekerja, kita berusaha, ya, untuk memapankan ekonomi kita. Itu penting sekali, ya. Karena yang namanya membangun cinta, sejak zaman dulu pun, itu dibutuhkan perekonomian keluarga yang baik, ya. Karena yang namanya keluarga kan butuh makan, minum, ya. Apalagi di zaman sekarang butuh beli kuota internet, ya. Handphone yang bisa untuk media sosial dan seterusnya, jadilah banyak kebutuhannya. Dan pertengkaran di dalam keluarga itu biasanya dimulai karena faktor ekonomi. Nah, itu akan membuat orang bertengkar, mengeluh, dan seterusnya. Nah, karena itu kita abaikan dulu mantan. Ya, maksudnya mengabaikan dalam ngejar-ngejar secara fisik. Waktu ngejar-ngejar itu sekarang bisa kita manfaatkan nih untuk apa? Untuk bekerja. Ya, adik-adik yang masih mahasiswa itu penting sekali, ya. Biarpun sekarang mantan mencintai Anda, masih bersama pun, kalau kuliahnya belum beres, belum punya pekerjaan, ada hambatan lagi tuh. Ketika pengen menikah, ditanya oleh calon mertua, kuliah sudah beres atau belum? Belum, Pak. Itu mestinya biasanya jawaban dari calon mertua, datang ke sini lagi nanti kalau kuliahnya sudah beres. Ya, kuliah sudah beres, pertanyaan selanjutnya, sudah bekerja atau belum? Ya, kalau kita jawab sudah, Pak, ada lagi pertanyaannya, gajinya berapa tuh sekarang? Kita jawab, sepertinya belum cukup tuh untuk berkeluarga, untuk melamar, untuk pesta pernikahan, dan seterusnya. Nah, makanya kita bereskan dulu kuliah kita. Setelah itu bekerja, bisa menabung, ya. Karena saya pikir hampir semua orang tua cara berpikirnya sama lah, ya. Dia pengen anaknya enak lah hidupnya, ya. Untuk enak tadi ya punya suami atau istri, khususnya suami, ya, yang mapan, yang punya pekerjaan dengan gaji besar ataupun income yang besar. Itu kan harapannya. Selalu seperti itu kan. Nah, jadi ya apa boleh buat, ketika memang calon mertua
maunya begitu agar kita diterima. Kuncinya sekarang kita harus bekerja. Karena apa? Semakin mapan kita, semakin mudah pula mereka untuk menerima kehadiran kita sebagai bagian dari keluarganya. Nah, jadi kita pasrah itu ya untuk mantan yang masih tertutup hatinya dari kita, waktu kita gunakan untuk bekerja. Karena waktu ngejar-ngejar mantan itu menghabiskan cukup banyak waktu juga ya. Nah, pasrah itu tidak kemudian berarti kita berhenti berdoa. Nah, kita cuman berhentinya ngejar-ngejar mantan. Sekarang usaha kita ada di dalam doa-doa kita. Kalau kemarin kita berdoa tidak bisa fokus karena badan kita capek, ngejar-ngejar mantan kesana kemari. Sekarang kita berdoa bisa fokus karena energi kita banyak, ya. Nah, kita pasrah. Pasrah itu kita tetap berdoa, kita tetap berusaha untuk kehidupan kita, ya. Adapun mantan, ya, itu akan datang, akan kembali kepada kita ketika memang kita betul-betul membutuhkan dia. Mantan akan datang sendiri ketika hati kita pasrah. Ya, kita sudah usaha ya, artinya kita bekerja, sekarang kita mapan. Kita sangat layak, sangat pantas untuk diterima, baik oleh mantan juga oleh keluarganya. Ya, kemudian kita juga berdoa terus. Nah, setelah itu kita pasrah. Kita berserah diri kepada apapun yang Allah berikan kepada kita. Karena apapun yang Allah berikan itu pasti yang terbaik untuk kita. Jika mantan adalah yang terbaik untuk kita, untuk hidup kita dunia akhirat, maka insya Allah dengan kepasrahan kita itulah mantan akan datang sendiri dan mantan yang akan datang minta kembali kepada kita. Di dalam surat At-Tolak ayat yang kedua dan ketiga kita diajarkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan kebutuhannya. Ya, jadi ketika kita berserah diri kepada Allah, kita pasrah, kita bertawakal, maka Allah akan mencukupkan, akan memenuhi seluruh yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan sekarang? Kita membutuhkan pendamping hidup. Kita mencintai mantan, kita membutuhkan mantan. Dengan kita pasrah kepada Allah, maka Allah akan cukupkan apa yang masih kurang dalam kehidupan kita. Apa yang masih kurang? Kembalinya mantan. Maka insya Allah akan Allah datangkan mantan kepada kita. Kuncinya adalah pasrah. Pasrah itu ketika memang mantan sudah menolak kita terus, nah sekarang usaha kita adalah dengan berdoa. Sekarang usaha kita adalah dengan memapankan kehidupan kita agar kita menjadi seseorang yang memang layak dan pantas untuk bersanding di pelaminan, ya, untuk menikah menjadi pasangan hidup mantan selamanya, menjadi menantu kebanggaan dari mertua kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.